Pemirsa, tidak satupun orang mau mendapat label sebagai seorang koruptor. Jadi sangat beralasan bila para tersangka maupun terdakwa berusaha mati-matian untuk bebas. Pertanyaannya, sudahkah pengadilan tipikor menghasilkan putusan yang tepat? Inilah liputannya untuk Anda. Otonomi daerah yang bergulir saat ini seperti prediksi banyak pihak bakal memunculkan para penguasa lokal dan orang-orang berduit menjadi raja-raja kecil di daerah masing-masing. Konsekuensi logisnya ketika raja-raja kecil itu terjerat kasus hukum serta menjalani persidangan, tentu sulit mengharap lembaga peradilan yang seharusnya bebas nilai membuang jauh-jauh rasa eupakeu dalam memutus perkara yang ditangani sesuai rasa keadilan dan harapan masyarakat. Apalagi jika persidangan digelar di daerah kekuasaan sang raja kecil yang pengaruh dan kuasanya masih mencengkram kuat. Senin 1 Juni 2015 menjadi hari membahagiakan bagi mantan Bupati Indramayu Irianto MS Safiuddin alias Yance. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Bandung menjatuhkan vonis bebas Yance dalam sidang putusan dugaan korupsi terkait proyek pembangunan pembangkit listrik Naga Uap atau PLTU Batubara Sumuradem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Majelis Hakim yang diketahui Marudut Bakara menilai jika fakta, barang bukti, dan saksi dalam kasus Yance tidak bisa dibuktikan, serta tidak ada unsur kerugian keuangan negara. Untuk itu, Hakim memerintahkan agar Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu dibebaskan dari tahanan. Selain itu, kedudukan dan martabat Yance dipulihkan. Irianto MS Saifuddin merupakan suami dari Bupati Indramayu periode sekarang, Hajah Anna Sopana. Menurut catatan ICW, setidaknya dalam 2 tahun terakhir, kurun waktu tahun 2013 sampai 2014, kategori vonis penjara untuk koruptor tidak mengalami perubahan. Masih didominasi pada hukuman ringan untuk pelaku koruptor dan vonis bebas. Secara umum, apa yang dihasilkan oleh pengadilan tipikor masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan dan tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan. Dapat dikatakan belum menjerahkan dan belum berpihak kepada semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Dan khusus bagi Pengadilan Tipikor Bandung merupakan hat-trick besar dan catatan tersendiri dalam memutus bebas para terdakwa korupsi. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Bandung ini telah menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa korupsi Bupati Subang A.F. Hidayat, Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Rukyat, dan Wali Kota Bekasi Mokhtar Muhammad pada persidangan 11 Oktober 2011. Dan Yance merupakan orang keempat yang merasakan manisnya vonis pengadilan tersebut. Sungguh paradoks bagi sebuah lembaga peradilan di daerah yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeraan koruptor. Bila dicermati, ada kesamaan dari para terdakwa koruptor yang mendapat vonis bebas itu. Selain mereka menjabat sebagai kepala daerah, mereka juga berasal dari partai-partai besar dan memiliki dukungan massa cukup besar. Mokhtar dan EF merupakan politisi PDIP, sedangkan Rukyat merupakan kader PKS, sementara Yance merupakan kader berlambang pohon beringin.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Irianto MS Safiuddin alias Yance pernah menjabat Bupati Indramayu selama 2 periode, yakni tahun 2000 hingga 2005 dan 2005 hingga 2010. Pada masa jabatan kedua, Yance diduga terlibat kasus korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem, Indramayu. Setelah 3 kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan, Yance yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD setempat pada bulan Desember 2014 dijemput paksa penyidik Kejaksaan Agung dari kediamannya di Indramayu. Yance kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan penyidik memutuskan langsung menahan Yance di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan selama 20 hari. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Tony Spontana, berdasarkan audit BPKP, nilai kerugian dalam pembebasan lahan proyek PLT itu mencapai 4,1 miliar rupiah. Kenapa dilakukan penjemputan paksa? Karena tersangka ini dinilai oleh penyidik tidak kooperatif dalam hal dilakukan pemanggilan secara patut, tidak dipatuhi, kemudian ada pemanggilan yang beralasan dia tidak datang karena bepergian ke suatu acara tertentu, setelah dicek juga tidak benar. Yance mulai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung pada 26 Januari 2015. Jaksa penuntut umum menuntut Yance dengan hukuman 1,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Yance dituntut atas kelalaian dalam pembebasan lahan PLTU di Sumur Adem, Indramayu hingga merugikan negara 4,1 miliar rupiah. Jaksa menilai mantan Bupati Indramayu Yance terbukti bersalah karena menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Selain dituntut pidana 1,5 tahun penjara, Yance juga didenda 200 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan. Hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yakni belum pernah dihukum dan bersikap sopan di pengadilan. Ya itu kan haknya DPU. Kalau saya kan saya tidak merasa bersalah dan akan kami sampaikan nanti pada saat minggu depan pembelaan. Persidangan Yance di Pengadilan Tipikor Bandung selalu menarik perhatian publik. Hal ini tidak mengherankan karena Yance masih memiliki pengaruh kuat di daerah tersebut. Ketika membacakan pledoi atau nota pembelaannya di depan majelis hakim, sambil berlinang air mata, Yance meminta untuk dibersihkan nama baiknya karena merasa tidak bermasalah. Yance mengaku pembangunan PLTU merupakan instruksi dari Wakil Presiden Yusuf Kala dalam mengatasi krisis energi listrik di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2004. Selain itu, pendelegasian dalam pembebasan tanah 85 hektar lebih di Sumur Adem, Indramayu bukan merupakan tindak pidana. Penetapan NJOP tanah sebesar 57.000 per meter telah dilakukan pembahasan antara PLN dan warga sehingga tidak menyalahi aturan. Pada sidang lanjutan Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat tanggal 13 April 2015 yang menyidangkan mantan Bupati Indramayu Irianto MS Safiuddin alias Yance, Wakil Presiden Yusuf Kala menjadi saksi meringankan atau saksi other charge untuk Yance yang terlibat kasus suap PLTU di Sumur Adem. Pada sidang tanggal 13 April 2015, Wakil Presiden Yusuf Kala menjadi saksi meringankan atau saksi other charge untuk Yance. Di dalam kesaksiannya, JK mengatakan dalam kasus Yance, pengadaan lahan merupakan perintah Perpres ketika JK menjabat sebagai Wakil Presiden di era pemerintahan SBY. JK mengaku dirinya menginstruksikan seluruh kepala daerah di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Indramayu, untuk melakukan percepatan pembangunan PLTU. Menurut JK, tindakan Yance terkait pembebasan lahan untuk proyek PLTU bukan tindak pidana korupsi, melainkan penyelamatan negara dari kerugian besar.
Jadi Yance tidak bersalah ya Pak ya dalam kasus ini Pak? Apa? Yance tidak bersalah. Sebagai saksi bagaimana Pak? Ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini dalam rangka pencepatan pembangunan yang dilakukan dalam bentuk crash program. Jadi kalau tidak cepat bisa masalah. Dan itulah langkah-langkah yang cepat diambil oleh bupatinya sesuai perintah waktu itu. Jadi menurut Bapak Yance nggak bersalah? Menurut apa yang saya ketahui sesuai dengan perintah, jalankan dengan benar perintah itu. Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, akhirnya Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Bandung memutuskan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irianto MS Syafyudin dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi terkait pembebasan lahan dan proyek pembangunan PLTU di Sumur Adem Indramayu, sehingga divonis bebas murni. Mendengar putusan hakim, para pendukung Yance menyambut gembira dan Yance pun melakukan sujud syukur. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Yance dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda pidana sebesar 200 juta rupiah. Sementara di dalam gedung bersukacita atas putusan bebas Yance, di luar gedung pengadilan terjadi kericuhan. Kericuhan terjadi ketika aparat kepolisian membubarkan massa pendukung Yance yang melakukan provokasi terhadap massa LSM Gerakan Ganyang Mafia Hukum yang menuntut hukuman berat bagi pelaku korupsi. Kericuhan pecah saat aparat kepolisian membubarkan dan memukul mundur massa pendukung Yance yang melakukan provokasi. Melihat putusan yang diberikan Pengadilan Tipikor Bandung jauh dari yang diharapkan, pihak Jagung akan mengajukan kasasi atas vonis bebas Irianto MS Syafyudin. Selain itu, Kejagung juga akan melakukan eksaminasi terhadap penanganan perkara tersebut. Kini publik menanti apakah akan ada babak baru dari kasus Yance atau justru semakin menegaskan anggapan masyarakat bahwa hukum itu selalu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tim Liputan Berita 1.